gitu guys. Smash them. Oke ya teman-teman ya, kita coba izin buat ngecasterin dulu teman-teman. Selamat bergabung di Land of Dawn dan selamat bergabung juga dalam kostum amatir TikTok ya. Sebuah acara dimana kalian bisa mempertunjukkan skill-skill jago kalian. Karena akan ada hadiah-hadiah juga guys kalau kalian bisa save ya. Untuk saat ini ada save dari challenge-nya Kak Nira. Dapat 10.000 untuk 2 orang guys kalau kalian bisa dapat save guys. Oke. Dan RP kali ini terlihat di area bawah sedang mencoba untuk memakai hero Dirot Torpans dengan memakai Bruno. Hero terkuatnya berhadapan dengan seorang Nathan kali ini yang mencoba untuk dipick oleh seorang Vanitas dan ada seorang Kazan. Lihat dengan cukup sigmanya mencoba untuk mendapatkan sebuah Purple buff yang sepertinya juga cukup kuat dijaga dengan adanya seorang Fastguard yang juga mencoba untuk mengcover agar seorang Mitsuki gagal untuk bisa memberikan sebuah aksinya dengan baik. Mitsuki harus lebih berhati-hati, tapi Adran pun terlihat sudah berhasil untuk melakukan platingan. Rotasi mungkin akan dilakukan, namun Super Punch terlihat juga masih dalam ancaman. Namun pertarungan pun juga kini akan dilakukan. Mencoba untuk gempur seorang Mitsuki dengan sebuah sontekan dari serang Kazan yang sepertinya akan mencoba untuk memberikan sebuah eliminasi. Burst maupun terjadi. Kogi pertama berhasil dilakukan oleh pasukan dari Mipos. Dan kalau kita lihat pasukan dari teman-teman tim lagi pun juga harus mendapatkan sebuah Mountain Shocker yang akan membuat seorang Molen pun seperti dalam bahaya. Bahkan harus membuat tiernya pun hilang begitu saja. Fastguard pun juga masih mencoba untuk memberikan sebuah pertarungan di sana meskipun gak cukup mudah. Dan HRP kini mulai mencoba untuk mencari sebuah keuntungan dengan mencoba untuk melakukan sebuah penyerangan yang teman-teman dari tim RRQ mungkin bisa lakukan ya. Ada slot MG gak Bang Mar? Ada di sini. Bang MG slotnya ada guys. Di match 5 kita ada kosong. Cuman dikonfirmasi dulu aja ke Bang MG-nya guys. Saya pernah waktu itu ada yang pengen pakai slot temennya. Cuman temennya kayak belum ngizin guys. Jadinya aku yang jadi nggak enak guys. Dikonfirm dulu aja guys kalau emang kalian mau pakai slot teman kalian guys. Nanti kalau udah confirm udah oke, nah baru guys bebas ya mau booking di match berapa bebas asal kosong teman-teman ya. Uci, Vanitas bermain juga berhasil untuk mendapatkan akhirnya satu orang pemain. Super Punch kini diamankan, tapi dengan sebuah Mountain Shocker juga berhasil seorang Dan lakukan. Membuat pengambilan pertama berhasil untuk seorang Dan dapatkan. Bersama Tarzan juga kini akan mencoba dipegang. Slotku udah habis Bang Super B, tapi masih ada slot LG ya. Kalau kamu mau pakai paling di match kelima kita ada kosong guys. Mencoba untuk membukakan satu Wolf Dragon, mencoba mengenai serang Kazan, tapi lihat Kazan masih cukup pulih. Bahkan mencoba untuk bertarung dengan bantuan beberapa pemain di bagian depan kali ini. Tapi Mitsuki pun mencoba mengejar lagi, mencoba mendapatkan sebuah kesempatan dibantu seorang HRP. Tapi lihat beberapa pemain dari pasukan tim Epos pun ternyata masih sangat cepat untuk bisa pulang. Di saat sebuah Hunter Strike pun sudah berhasil untuk seorang Den amankan dan pengambilan Carlito Wondernya. Ini juga sudah berhasil untuk seorang Den dapatkan ya. Bos ada Aldrin pakai Nana. Iya pakai Nananya, Nana lucu banget guys. Pertarungan masih terjadi dengan bantuan trofi. Perlindungan yang cukup kuat membuat seorang Super Punch pun harus terkena eliminasi. Bersama dengan sebuah sepatu warrior yang udah berhasil diamankan oleh seorang HRP ya. Kita pertarungan apakah akan cukup kuat untuk bisa dilakukan oleh teman-teman dari tim Ipos yang mungkin akan mencoba untuk melakukan sebuah pertarungan di area tengah mungkin. Tapi kayaknya nggak akan mudah bisa dilakukan dengan cepat di sana. Dan Adran dia juga sedang mencoba untuk memberikan sebuah space di area top lane untuk bisa mungkin memberikan sebuah intimidasi. Namun sayang sekali dengan habisan strike juga terjadi. HRP berhasil memberikan sebuah luka lagi. Dengan udah berhasilnya mendapatkan 3 poin, kita lihat akan menjadi pemain yang sangat berbahaya HRP dengan memakai hero Dirotnya. Yang kini juga mulai bersiap juga untuk melakukan sebuah platingan tambahan di area bawah. Mengcover di mana memang seorang Ami juga akan kesulitan untuk bisa melakukan sebuah pengancaran Karaturet dan Spear of Alpha. Sempat dilakukan untuk bisa menghindari pertarungan. Dan kita lihat dengan pertarungan yang harus malah terjadi di arah sebuah red buff. Apakah yang akan mencoba untuk melakukan pengambilan di saat sebuah Wolf Dragon pun berhasil tertarik dari seorang Kazan pun tertendang. Pengambilan red buffnya malah seorang Den dapatkan. Bahkan mencoba untuk menghindari sebuah pertarungan yang mungkin bisa terjadi. Tapi RP pun juga berhasil untuk melakukan sebuah buy one situation di game kali ini. Bersama dengan adanya sebuah penghancuran Karaturet yang ada di area bawah, seorang RP pun mulai mencoba untuk menjaga sebuah Partoka juga di area bawah. Pasca sedang mencoba untuk melihat keadaan yang mungkin bisa menguntungkan dirinya ya. Meskipun gak mudah karena memang ada HRP yang memiliki damage yang besar. Apa dengan beberapa
item-item yang udah berhasil dapatkan, tapi Chip langsung membuka sebuah portal dan HRP harus menghindari pertarungan. Apa dengan persiapan yang harus juga terjadi untuk bisa mengamankan sebuah turtle yang ada di bawah, dan Kazan memberikan kejutan dan gagal untuk bisa mengambil sebuah turtle karena belum memegang sebuah retribution untuk langsung tersontek di sana ya. Dan satu lasso blade pun kembali terjadi dengan satu wave dragon yang juga berhasil untuk seorang Mitsuki lakukan kali ini. Pasti pun hilang dari serang malam yang membuat dirinya pun harus tereliminasi. Dan masih dengan seorang Vanitas yang juga berhasil untuk melakukan balance station dan memenangkan pertarungannya. Abyssal Strike kini masih juga terjadi dan Fastguard pun harus berhasil diamankan. Bersama dengan pengambilan Karito Wonder yang juga seorang Dan berhasil lakukan. Kita lihat teman-teman dari tim tim ini ya, Ipos dan juga pasukan dari tim Hierarchy sama-sama bermain dengan cukup agresif sih guys. Maka mereka sama-sama mencoba untuk gimana caranya ngebuat dari segi gamenya bisa untuk mereka menangkan. Dengan cukup juga banyak korban yang harus berjatuhan dan malah juga berhasil untuk membuka sebuah double kill untuk war yang sekarang. Bersama dengan penghancuran KDR tengah yang juga harus dilakukan oleh teman-teman dari tim Hierarchy, kita lihat pengambilan ke arah sebuah Orange Buff juga harus terjadi. HRP mulai melihat sebuah pengambilan ke bagian Orange Buff yang teman-teman dari tim Hierarchy mungkin bisa dapatkan kali ini. Wah, tapi gagal terjadi. Kazan berhasil mengaktifkan sebuah retribution. Pengambilan ke arah sebuah Orange Buff masih cukup kuat untuk bisa dia lakukan. Namun Pans kini sudah berhasil untuk kehilangan outer turret, mungkin harus bisa lebih baik lagi dalam melakukan sebuah pertarungan. Apa ini kondisi di mana dirinya pun udah ternyata berhasil ditumbangkan sebanyak 3 kali ya. Menjadi sebuah masalah dan Mitsuki juga kini mulai mencoba untuk bersiap lagi. Dia akan mencoba untuk menggempur di hadapan seorang Vanitas yang akan tertendang. Wave Dragon seperti gagal dikirimkan dengan baik dan harus membuat dari seorang Mitsuki pun malah ditumbangkan di sana. Vanitas berhasil kabur dengan sebuah tropinya. Namun Dan, apakah akan mencoba dikejar? Fastguard mencoba untuk melakukan sebuah setup yang mungkin bisa membawa juga beberapa pemain lain untuk pasukan dari tim Epos memberikan bantuan dan super punch. Terkena gengnya langsung. Lasso Blade pun dengan sangat mudah pun terjadi dan akhirnya membuat pasukan dari tim RRQ pun harus kini kehilangan satu orang pemainnya lagi. Aku mau match 5 2 sampai end lap katanya. Super B udah dicatat. Kayaknya dia checklist katanya. Nanti pakai link masing-masing. Waduh, pakai link gak tuh? Oke, siap Kak Janin. Kak Janin mau booking 2. Kita pertarungan masih akan dilakukan. Masih dengan mencoba untuk memberikan pertarungan. Wave Dragon masih dilakukan, tapi Adran pun juga masih mencoba untuk bermain di area belakang. Di saat beberapa pemain dari pasukan tim RRQ pun mencoba untuk menyerang kembali ke bagian depan. Geyser pun mencoba dibuat. Namun lihat dari serang Fastguard pun juga harus malah kini diamankan. Spirit of Alpha malah mencoba untuk digunakan untuk bisa kabur. Mencoba menghindari pertarungan yang mungkin bisa terjadi lagi. Tapi Mitsuki berhasil membuka sebuah inisiasi. Bahkan Kazan pun harus berhati-hati karena memang tersisa sendirian di bagian depan. Namun dengan satu buah platingan tambahan membuat dirinya pun dalam bahaya. Untung saja masih berhasil untuk kabur di sana ya. Dan kita lihat teman-teman dari tim RRQ pun juga sepertinya kini akan mencoba untuk mendapatkan sebuah purple yang ada di area tengah sana. Mereka mencoba untuk melihat-lihat keadaan terlebih dahulu dan mungkin bisa mencari sebuah kesempatan untuk bisa membuka sebuah war mungkin untuk di game yang kali ini. Apalagi dengan pasukan dari teman-teman tim Epos yang juga harus berfokus agar bisa mendapatkan sebuah purple buff lagi. Kazan berhasil menguasai sebuah purple dan kini mulai mencoba untuk mundur ke terlebih dahulu. Di saat seorang Adran pun juga masih dengan satu buah Lightning Trenchant berhasil untuk mengamankan item dan Mountain Shocker mencoba untuk membuka sebuah vision lebih. Di saat konsil tadi sempat terjadi dan Fastguard apakah memilih mundur untuk sekarang, tapi sebuah Godlike pun juga berhasil terjadi. HRP berhasil untuk mendapatkan seorang pemain dan kini akan menggempur seorang Ame yang juga terlalu sendirian. Spear of Alpha digunakan untuk bisa kabur, tapi masih seorang Mitsuki yang juga mencoba untuk memotong langsung jalur dari seorang Ame untuk bisa melakukan sebuah escape. Gagal untuk bisa selamat. Gagal pun terjadi. Bersama Time juga masih dimainkan. Adana seperti dalam ancaman, tapi lihat seorang Fastguard pun juga masih mencoba untuk memperkuat sebuah defense-nya. Meskipun nggak mudah untuk bisa bertahan di sana dan kita lihat dari seorang Fastguard-nya harus tumbang di sana. Triple kill milik dari seorang yang akan membuka sebuah Mountain Shocker untuk bisa menumbangkan serang Kazan yang terlihat dengan darah sekarat yang mungkin bisa diamankan, dan HRP menjadi jawaban. Berhasil membuka sebuah eliminasi tambahan dan ini akan menjadi sebuah kesempatan untuk bisa membuat Lordnya kinikah berhasil diamankan.
Lord di bagian bawah bisa dijadikan sebuah solusi untuk bisa membuat pasukan dari tim RRQ, tentunya untuk bisa mengamankan sebuah match-nya di game kali. Dan ciao dari sang Mitsuki. Riyad masih harus berhati-hati mencari sebuah peluang lagi, dan kini juga mulai ada sebuah pengancaran turret yang berhasil untuk Serang HP lakukan ya. 8 sama 9 sama 10 kata Bang Indra. Boleh, boleh. Bang Indra 3 game. Siapa yang menyakitimu? Amba Denis. Buset, Amba Denis kah? Amba Tukam kah lagi gawe ini kata Bang Indra. Semangat Bang Indra. Cemungut ya kakak. Iya. Wah, semakin kesulitan sih guys. Teman-teman dari tim RRQ bisa dibilang mereka cukup terkurung di match yang kedua. Cuman masih ada sebuah kesempatan juga kalau misalnya mereka ingin comeback ya. Karena kalau kita lihat dari Brunei juga belum terlalu bermain dengan cukup lancar nih ya. Masih harus bisa lebih baik lagi, dan sepertinya harus bisa memotivasi ya untuk seorang Super Punch bisa melakukan lagi pertarungan. Kita tahu bahwa Bruno sangat berbahaya di area late game, dan biasanya Super Punch memang bahayanya di area late game sih guys. Sehingga akan menjadi sebuah kesempatan nantinya untuk bisa bersinar dan membantu pasukan dari tim RRQ untuk bisa membawa sebuah kemenangan nih guys. Nah, pertarungan akan dimulai duluan di area bawah. Seorang Vasgar terlihat hampir saja berhasil untuk diamankan di sana, tapi penjagaan pun masih cukup ketat terjadi. Sehingga berhasil membuat seorang Vasgar pun selamat ke area belakang lagi. Namun pengambilan ke bagian Oras pun kembali terjadi. Bermain mencoba untuk melakukan pengambilan ke arah buff dari pasukan teman-teman tim Ipos, dan ini yang membuat mereka akan semakin kuat ya, dengan gold yang udah cukup melimpah, dan dari segi pengambilan item-item yang juga udah tentunya cukup banyak dari mereka. Ini akan menjadi sebuah kesempatan untuk langsung membawa sebuah kemenangan mungkin tanpa harus ada sebuah bantuan dari Lord. Yang akan tentunya kita akan lihat lagi pertarungan yang akan dimulai teman-teman dari tim Impos yang juga masih menunggu. Bermain dengan cukup pasif, mereka mencoba untuk menunggu pasukan dari tim RRQ seperti untuk bisa melakukan sebuah kesalahan. Namun lihat bahwa seorang Kaizen pun masih melompat-lompat mencari sebuah peluang untuk bisa membuka penyerangan. Dan sebuah speed push mungkin bisa dijadikan sebuah jalan ya, untuk bisa mendapatkan sebuah kesempatan melakukan sebuah pertarungan. Namun dengan masih seorang Fastguard yang juga mencoba untuk membuka sebuah vision di sana dan harus melakukan satu wave Dragon, mulai dengan sebuah Mountain Shocker. Ternyata RP mencoba memberikan sebuah follow up. Abis Samstrike hampir saja terjadi, namun Glacier bersama dengan satu wave Flame Shot pun berhasil dikirimkan oleh seorang Adrian dan Super Punch. Ini akan menjadi sebuah pembuktian mendapatkan sebuah triple kill dari 3 orang pemain dari pasukan tim Ipos yang harus malah tumbang. Menjadi kesempatan untuk bisa menghancurkan turret di bagian tengah. Ini aku bilang guys, biasanya Super Punch emang kurang dari area early, cuma di area late game nya sangat menjadi pemain yang berbahaya di sana. Apalagi dengan damage yang udah cukup kuat bisa dipaksakan ke bagian depan sana, dan ini akan menjadi sebuah ancaman besar jika Vanitas pun juga harus malah teramankan dan mega kill pun terjadi. Abe pun harus menahan sendirian ke arah base nya kali ini bersama Walnya juga malah hidup lagi. Satu mau Frostbite digunakan untuk bisa mundur untuk seorang Punch, tapi tidak ke arah turret yang harus malah dihancurkan. Mencoba untuk lompat-lompat mencari sebuah keuntungan, tapi Kazan berhasil memberikan tumbangan terhadap seorang Adrian yang seperti kini juga akan mencoba diamankan. Adrian pun harus terkena sublimasi. Pick up kembali terjadi, dan ini akan menjadi sebuah kesempatan untuk pasukan dari tim Ipos ya untuk bisa bertahan lagi. Tapi mereka pun juga harus lihat bahwa sebuah Lord ini udah mulai muncul, dan teman-teman dari tim RRQ punya kesempatan besar buat ngambil ke arah Lord yang kedua. Tinggal gimana cara mereka untuk bisa lebih dominan menggiring pasukan dari tim Ipos untuk bisa kembali pulang ke belakang. Namun mereka sepertinya nggak mau kalah ya, dan mereka mencoba untuk bermain agresif. Mereka mencoba untuk membalas serangan yang akan teman-teman dari tim RRQ lakukan. Meskipun sayang sekali untuk kali ini seorang Ame pun harus tertahan, harus ditumbangkan. Bahkan Vanitas pun juga harus dijadikan sebuah korban. Di salah satu Glacier pun dibuat, dan seorang Molan pun juga harus kini diamankan. Bahkan Den pun berhasil mendapatkan sebuah maniak, dan satu buah Sefek pun terjadi. Den membawa sebuah pengambilan untuk Sefek di game kali, dan akhirnya Suren pun terjadi. Pasukan dari tim RRQ berhasil membawa sebuah kemenangan di match kali ini, dan Ipos harus berhasil dikalahkan di match yang kedua guys. Ipos dikalahkan di match yang kedua, dan ini dia pembantaian yang masih cukup kuat terjadi dari pasukan tim RRQ dengan berhasilnya mereka mengamankan sebuah kemenangan dan menjadi eksekutor yang sangat berbahaya, sangat sigma di sana, dan berhasil mendapatkan challenge yang pertama ya
dengan berhasilnya mendapatkan 10.000 dari Kak Nira guys untuk di match yang kali ini guys. Mitsuki dan seorang ARP yang juga bermain dengan baik dan 2 silver terjadi kalau seorang Adrian dan juga seorang super pass. Namun kalau kita lihat dari tim lawannya, Yosoka terjadi ke arah 2. Waduh guys, ada apa ini bucinan satu ini guys? Bersama 3 silver lain yang juga bukan ya, Ame dan Ame dan juga Molen ya. Masih apes katanya. Wah, apes kah? Oke guys, kita akan lihat untuk dari statistik dan kita akan lanjut untuk masuk match yang berikutnya teman-teman ya. Hero apa yang nggak apes? Kayaknya Hero Nana gak sih guys? Itu Aldrin aja menang guys. Kalau 01 aku isi kata Kak Janen. Oh, Kak Janen mau isi kah? Oke guys, kita akan lanjut untuk masuk ke game berikutnya, game yang ketiga, dan let's go guys. Kita akan mulai dari segi gamenya.